Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu juga senang berjumpa dengan saya. Amin Bapak Ibu. Ya pasti senang lah. Karena akan diberkati ya. Ya hari ini adalah rangkaian tentang akhir zaman. Nah, sekarang lagi hot-hotnya nih Bapak Ibu. Tapi saya berbeda dengan banyak pendeta. Saya khotbah akhir zaman itu dari Injil. Biasanya pendeta itu dari kitab Wahyu. Ya Bapak Ibu, kalau saya dari Injil. Kenapa? Karena jelas dikatakan murid-murid bertanya kepada Yesus tentang akhir zaman. Dan jawaban Yesus pasti benarnya. Kenapa tidak mengacu kepada Tuhan Yesus saja ya? Gitu loh Bapak Ibu. Makanya ini adalah bagian ketiga ya tentang akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Dan judulnya khotbah kita hari ini adalah Perang dan Kelaparan. Judulnya adalah Perang dan Kelaparan. Apa judulnya Bapak Ibu? Perang dan Kelaparan. Iya. Dan saya berharap ini juga akan viral kayak yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Ya, thumbnailnya juga sudah saya buat, diskusi dengan Ibu Gembala, pokoknya eye catching ya. Ya, benar Bapak Ibu. Clickbait, istilah YouTube-nya itu clickbait. Apa tuh clickbait? Ya menarik gitu Bapak Ibu. Orang kayaknya penasaran gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi sekarang gereja itu lagi menggalakkan YouTube. Dan benar juga apa yang dilihat oleh Pak Anto bahwa Mount Church nanti akan banyak kegiatan media sosialnya, unggul dalam media sosial. Nanti juga Pak Anto juga akan kesaksian ya, luar biasa ya. Iya, karena memang kita sekarang sedang menggalakkan YouTube. Wah, acara mujizat juga Bapak Ibu diperbanyak. Sebelumnya setiap hari Selasa jam 7, benar nggak Bapak Ibu? Mungkin Oktober atau nggak tahu nanti waktu persisnya akan 3 kali seminggu. Selasa, Kamis, Sabtu. Wih banyak banget Pak. Iya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan sudah membekali saya ya Bapak Ibu ya. Sehingga dulu juga saya bukan hanya 3 kali seminggu, setiap hari saya rekaman Bapak Ibu. Setiap hari rekaman apa? Renungan harian. Jadi ya relatif biasa lah ya. Kalau saya sekarang ini kayak saya tinggal di kilik-kilik lagi ke Bapak Ibu untuk kembali aktif. Gitu Bapak Ibu YouTube-nya. Kalau dulu setiap hari Bapak Ibu. Kadang-kadang bukan setiap hari tapi sehari langsung rekaman 7 episode gitu Bapak Ibu. Nah bajunya ganti-ganti gitu Pak. Supaya apa? Kan aneh kalau seandainya baju saya sama terus gitu. Jadi saya udah langsung nyiapkan untuk 7 kali rekaman gitu, luar biasa ya. Pokoknya saya beli baju murah aja, baju murah yang penting kalau di kamera ngejreng gitu Bapak Ibu. Jadi nggak penting itu baju mahal atau enggak kadang-kadang murah banget gitu Bapak Ibu. Murah yang penting di kameranya bagus, itu aja. Jadi nggak penting bahannya gimana nggak penting. Yang penting di kamera bagus. Ya puji Tuhan hasilnya cukup bagus. Nah sekarang juga ini saya 3 kali seminggu ya. Jadi mungkin aja rekamannya cuma sekali. Tapi langsung 3 episode gitu Bapak Ibu. Ya karena setiap rekaman itu cuma 10 menit. Kalau dulu renungan harian cuma 3 menit. Nah, jadi bisa kayak renteng gitu rekaman. Ya kita masuk kepada firman Tuhan ini. Jadi tanda-tanda akhir zaman kita sudah bahas awalnya Bapak Ibu. Adanya penyesatan, ada Mesias palsu, nabi palsu, adanya ya segala macam ya Bapak Ibu ya. Runtuhnya bait Allah, sudah. Sekarang kita bagian yang ketiga tentang perang dan kelaparan. Dan perang dan kelaparan itu satu paket. Kenapa? Karena biasanya kalau perang, penduduknya biasanya kelaparan. Kenapa? Pemerintahnya tidak lagi fokus untuk kebutuhan penduduknya, kebutuhan warganya. Tapi apa? Fokus ke perang. Sehingga seluruh sumber daya diarahkan ke produksi alat-alat perang. Ekonomi juga difokuskan ke perang. Sehingga apa?
terbengkalai kebutuhan penduduk, kebutuhan warga, sehingga apa? Terjadi kelaparan. Jadi karena itulah perang dan kelaparan itu satu paket gitu. Iya, satu paket ya. Ya, luar biasa. Coba kita baca ayatnya. Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, sekarang perang itu ada perang fisik, ada juga perang dagang. Nah, iya kan Bapak Ibu ya. Nah, kita coba nanti lihat dan apa itu perang secara kekristenan, perang rohani. Nanti juga kita akan singgung juga ya. Nah, jadi luar biasa. Matius 24, inilah Matius yang membahas tentang akhir zaman. Pertanyaan murid-murid dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus jawab, pasti benarnya. Makanya pendeta juga kalau khotbah tentang akhir zaman mengacu kepada jawaban Yesus. Dialog Yesus dan murid-muridnya, pasti benarnya. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus salah kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Demikian juga baptisan juga. Ada baptisan selam, ada baptisan percik, ada baptisan bendera, dan segala macam. Mana yang benar Pak? Lihat aja baptisan Tuhan Yesus, udah selesai. Karena apa? Tuhan Yesus nggak mungkin salah baptisannya. Gampang kan? Iya, jadi gitu. Jadi saudara nggak usah bingung pengajaran tentang baptisan ini, baptisan itu. Aduh, lihat aja baptisan Tuhan Yesus selesai. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mungkin salah dibaptis. Selesai kan? Selesai dong. Ngapain repot-repot? Ngapain debat-debat? Ngapain ya segala macam lah. Ikuti aja Tuhan Yesus, mantap. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Ini saya bacakan. Bapak Ibu ayat 7 ya. Supaya kita ikut aktif. Supaya jangan ada tidur kita ya. Kalau baca kan gak mungkin tidur kan. Saya baca ayat 6. Bapak Ibu ayat 7. Saya nanti ayat 8. Saya mulai. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7 Bapak Ibu. Nah ya, ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya, jadi perang-perang itu permulaan zaman baru Bapak Ibu. Nah sekarang ada perang yang masih berlangsung, perang Rusia dan Ukraina. Iya, itu mulainya saya udah lihat di internet, saya udah cek 24 Februari 2024. Ya. Ada artinya Februari bagi saudara? Kalau saya ada artinya. Saya menikah saat Valentine 14 Februari. Wih, sweet 17. So sweet. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Iya itu. Jadi 14 Februari saya menikah ya. Jadi benar-benar so sweet ya Bapak Ibu. Jadi Valentine ya. Jadi mulainya perang Rusia Ukraina itu tanggal 24 Februari tahun 2022. Jadi kira-kira sudah sekitar 3 tahun 7 bulan. Lama ya? Lama ya Bapak Ibu ya? Lama. Iya, tapi ya luar biasa lah. Akibatnya apa? Nah, sekarang kita lihat akibatnya. Ukraina sebagai sumber gandum dunia. Jadi sumber gandum banyak dari sana. Akibatnya menjadi terhalang ekspornya. Sehingga banyak negara juga menjadi kekurangan gandum. Ya, termasuk Indonesia kekurangan gandum. Sehingga dulu ada menteri yang berkata, wow Indomie nanti akan naik harganya. Kenapa? Indomie bahan bakunya gandum. Jadi anak kos nggak bisa lagi berpikiran makan Indomie makanan hemat. Enggak, tapi buktinya sekarang tetap harganya ya Bapak Ibu ya, tetap harganya. Iya ya. Karena katanya ada pengganti dari gandum. Lonsum atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu lah saya apa namanya ya. Pokoknya itu ya. Ya. Jadi ada katanya. Ya, haleluya. Lalu juga apa lagi yang terjadi? Krisis energi, gas dan minyak. Kenapa? Karena Rusia penghasil gas dan minyak untuk Eropa. Sehingga Eropa juga kekurangan gas. Iya Bapak Ibu. Iya. Keunggulannya Rusia apa? Gasnya murah.
Murah Bapak Ibu. Nah sekarang Eropa dapat gas juga, cuma dari Amerika, mahal. Sehingga apa? Gas ini untuk produksi mereka, produksinya mereka juga jadi mahal. Mobilnya jadi mahal gitu Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Jadi ada dampaknya ya. Luar biasa. Kemudian terjadi perang lagi. Perang Israel dan Iran. Nah itu tanggal berapa? 13 Juni sampai 24 Juni. Ya, teman saya dari gereja saya yang lama pernah ke Israel, terjebak perang. Sehingga mereka sempat masuk itu Bapak Ibu, tempat perlindungan di bawah tanah. Luar biasa ya, luar biasa Bapak Ibu. Iya, jadi karena perang, jadi pariwisata juga terganggu. Ekonomi juga terganggu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi dampak perang itu banyak. Ya, jadi karena itulah dunia berusaha mencegah perang tapi tetap juga terjadi. Karena itulah adanya PBB. Tapi ya dengan berjalannya waktu kadang-kadang tetap juga terjadi perang ya. Ya. Lanjutkan lagi. Akibat perang Israel-Iran, daerah Timur Tengah nggak aman. Sehingga apa? Jalur minyak dari Timur Tengah juga terganggu. Akibatnya harga minyak juga naik. Naik. Terpengaruh juga dunia. Bahkan Indonesia juga terpengaruh. Kenapa? APBN kita bisa juga terpengaruh. Kenapa? Kalau saat pembuatan APBN itu sudah ada asumsi, perkiraan. Oh harga minyak mungkin berapa dolar? Mungkin $70 per barel. Ternyata naik karena perang. Nah kan bisa jebol itu APBN itu Bapak Ibu. Ya kan, jadi perkiraannya juga jadi meleset. Ya itu Bapak Ibu, jadi akibat perang. Nah sekarang ada perang lagi, perang dagang antara Amerika dan Cina. Ya akibatnya juga terganggu ekspor. Ya Bapak Ibu, ekspor Indonesia ke Cina, ekspor Indonesia ke Amerika. Bahkan juga Amerika menerapkan perang tarif. Wow. Indonesia juga kena. Terus negosiator Indonesia pergi ke Amerika, bukannya turun tarifnya dikena, malah naik. Itu negosiasinya gimana sih? Ya harusnya kan turun dong. Negosiator udah dikirim ke Amerika untuk nego agar tarifnya diturunkan. Malah dinaikin. Tarifnya malah naik ya. Aneh juga ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu ngapain dikirim itu negosiator ya. Biar aja tarifnya dulu. Tapi ya itulah udah terjadi ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat akibat perangnya juga Bapak Ibu. Akibat terjadi perang terjadi penguasa dunia yang baru. Penguasa dunia yang baru. Waktu terjadi perang dunia pertama, penguasa dunia siapa Bapak Ibu? Inggris. Inggris penguasa dunia. Kenapa? Karena jajahannya banyak sekali. Tapi yang luar biasa dari jajahan Inggris adalah walaupun negara dijajah Inggris, tapi mereka senang. Makanya ada negara persemakmuran, negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Iya kan? Iya kan? Artinya apa? Penjajah Inggris itu baik, membuat kemajuan di suatu negara. Kalau kita enggak kan? Belanda ya. Ada enggak negara persemakmuran Belanda? Atau penjajahan Perancis, nggak ada ya. Artinya mereka menjajah benar-benar menguras dari negara yang dia jajah. Nggak ada baik-baiknya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Jadi luar biasa ya, Inggris itu walaupun negara dijajah oleh Inggris, mereka senang. Kenapa? Pasti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kan sekarang bahasa internasional bahasa Inggris kan. Jadi senang. Yang kedua, saat itu Inggris terjadi revolusi industri. Banyak polusi di Inggris. Akibatnya apa? Banyak industri-industri dialihkan ke negara jajahan. Negara jajahannya dapat industri. Akhirnya apa? Negara itu jadi maju. Penduduknya juga jadi bagus. Iya kan? Jadi ada peningkatan kehidupan gitu Bapak Ibu. Makanya negara-negara yang dijajah Inggris tetap senang. Kan gak ada kan persemakmuran negara jajahan Belanda kan? Gak ada. Persemakmuran jajahan Perancis nggak ada, persemakmuran jajahan Spanyol nggak ada gitu ya Bu ya, nggak ada kan, nggak ada. Artinya apa? Inggris itu baik gitu orangnya, baik. Sampai sekarang masih ada kan, seperti Australia aja masih, ya kan Bapak Ibu ya, Singapura masih, iya kan, iya banyak lagi negara di dunia itu kayaknya seneng gitu Bapak Ibu.
Ya, luar biasa itu ya. Nah, jadi setelah Perang Dunia Pertama itu penguasanya itu Inggris. Ya. Dan luar biasa, padahal itu negara kepulauan kecil ya, tapi bisa menguasai dunia ya, hebat itu. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, penguasanya berganti, jadi Amerika. Sampai sekarang ya. Tapi gelagat-gelagatnya sebentar lagi akan tergantikan oleh Cina. Jadi setelah perang-perang gitu dikatakan oleh Alkitab yang berkata terjadi zaman baru, terjadi penguasa baru, itu terjadi. Jadi luar biasa Alkitab kita ya, luar biasa Alkitab kita. Jadi perang-perang itu membuat terjadinya zaman baru, penguasa baru. Setelah Perang Dunia Pertama Inggris yang berkuasa, setelah Perang Dunia Kedua Amerika yang berkuasa dengan dolarnya. Kalau dulu pound sterling Bapak Ibu setelah Perang Dunia Pertama ya. Ya kan? Nah nanti apa? Ya itu mata uangnya Cina kali sebentar lagi. Ibu yuan ya atau rimbi ya. Itu dia. Terus lanjut lagi. Terjadi kelaparan. Nah ini dampaknya juga Bapak Ibu. Terjadi kelaparan. Kenapa? Karena perang membuat perdagangan dunia terganggu. Demikian juga fokus negara terganggu. Tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, tapi untuk kebutuhan perang. Jadi semua sumber daya dialihkan ke pembuatan alat perang. Sehingga apa? Terbengkalai pertanian, terbengkalai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Terjadilah kelaparan. Terjadi juga pengungsian, itu juga kelaparan. Kenapa? Orang yang ngungsi pasti juga mengalami kelaparan kan? Iya, jadi itu dampaknya Bapak Ibu. Jadi karena itulah perang itu dampaknya buruk sekali ya Bapak Ibu ya. Sektor pertanian juga terabaikan jadinya. Semuanya jadi produksi alat perang. Karena itulah Indonesia ya jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak Indonesia bisa bermasalah ekonomi kita. Lalu perang dalam kerohanian bagi orang Kristen itu apa? Nah sekarang tadi perang tentang fisik, perang tentang dagang. Nah sekarang perang secara kerohanian menurut orang Kristen. Ada perang kerohanian Bapak Ibu. Dan itu yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 13. Sudah di sana Efesus? Nah inilah peperangan versi orang Kristen. Lebih dahsyat lagi ya Bapak Ibu ya. Ya musuhnya juga relatif nggak terlihat. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat 13 ya. Oke, saya baca mulai. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging atau bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13 Bapak Ibu. Iya. Jadi peperangan kita berbeda, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Dan karena itulah perlengkapan kita juga berbeda. Bukan kita menggunakan senapan, bukan menggunakan meriam, bukan menggunakan pesawat terbang, bukan. Tapi menggunakan perlengkapan senjata Allah. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi itu yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Gak usah kita baca. Ya Bapak Ibu. Jadi ini perlengkapan perang. Dari perlengkapan senjata Allah. Berbeda ya. Berbeda. Dan sebenarnya dalam perjanjian lama juga terjadi. Sudah ada gambarannya. Dan itulah gambarannya saat Daud melawan Goliat. Daud berkata kepada Goliat, "Hai Goliat, kamu datang membawa tombak, lembing, perisai dan segala pedang, Bapak Ibu. Tapi aku datang membawa nama Allah Israel yang hidup, yang kau tantang itu." Nah, jadi ini sudah menggunakan kata lain dari perlengkapan senjata Allah, membawa nama Allah Israel.
Hal yang sama juga hendaknya kita di dalam peperangan rohani kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan himar kita, bukan mengandalkan apapun yang milik kita, tapi kita mengandalkan perlengkapan senjata Allah, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi apapun masalah kita, apapun perjuangan kita, apapun peperangan kita, tetap andalkan Yesus agar kita mengalami kemenangan. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Apa sih maksud lebih dari pemenang? Ini ya, seringkali orang Kristen berkata lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Apa maksud lebih dari pemenang? Enggak tahu dia maksudnya. Nih saya jelaskan supaya gampang ya. Petinju, ya Bapak Ibu ya, petinju bertarung ya di ring, babak belur dia. Akhirnya dia menang. Benar nggak? Dapat hadiah, dapat uang. Benar nggak? Nah, ini namanya petinju itu menang. Tapi kemudian tiba di rumah, istrinya berkata, sayang mana uangnya, mana hadiahnya. Nah istri petinju inilah lebih dari pemenang. Bukan dia yang bertarung, tapi dia mendapatkan hadiahnya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Kita disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Yang bertarung itu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menderita, mati, terkutuk. Tapi orang Kristen, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Gitu Bapak Ibu. Jadi hasilnya kita dapatkan. Tapi yang bertarung bukan kita. Tuhan Yesus. Inilah maksudnya lebih dari pemenang. Bukan kita yang menang, Yesus, tapi kita mendapatkan berkatnya. Ya kan? Yang tersalib kan Tuhan Yesus. Yang menderita kan Tuhan Yesus. Tapi kita mendapatkan hasilnya saat kita berdoa. Tuhan berkati aku. Tuhan sembuhkan aku. Semua kan hasil perjuangan Yesus di atas kayu salib kan? Iya enggak? Tapi kita yang mendapatkan hasilnya kan. Makanya orang Kristen disebut lebih dari pemenang. Bukan kita yang bertarung, bukan kita yang menderita, bukan kita yang terkutuk, tapi kita mendapatkan hasilnya. Itulah disebut lebih dari pemenang. Gampang kan? Gampang. Enak ya? Enak dong. Orang bukan kita yang menderita, tapi kita dapatkan hasilnya kan? Mantap itu Bapak Ibu. Mantap. Jadi persis kayak istri petinju tadi ya, yang bertarung suaminya di ring, babak belur berdarah-darah, tapi sampai rumah, sayang mana hadiahnya, gitu. Luar biasa kan? Itulah kira-kira Bapak Ibu lebih dari pemenang. Bukan dia yang bertarung, tapi dia mendapatkan berkatnya, mendapatkan hadiahnya. Hal yang sama juga dengan orang Kristen yang bertarung itu Tuhan Yesus. Amin. Makanya orang Kristen itu orang pinter, tahu yang enak gitu. Kalau orang tetangga sebelah, mereka harus berjuang sendiri. Benar nggak Boy? Iya, mereka berjuang sendiri. Ya apa yang mereka lakukan ya itu yang mereka dapat. Lah kalau kita kan enggak. Tuhan Yesus yang melakukannya, kita sekedar berdoa kan. Ya itu enak kan, pinter namanya itu. Luar biasa ya. Jadi makanya orang paling pintar di dunia itu orang Kristen. Ya kan katanya orang Yahudi. Enggak, orang Yahudi enggak. Buktinya apa? Mereka tidak tahu betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus sehingga hidup mereka sangat menderita. Ya teraniaya Bapak Ibu. Bahkan pada masa Hitler 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. Oh iya. Kok bisa gitu banyak Pak? Kok bisa ditipu Pak orang Yahudi? Ya gini tipuannya Bapak Ibu. Saudara tahu cara tipuannya? Gini tipuannya, sehingga apa? Walaupun yang menjaga kamar gas itu cuma sedikit tentara, sedangkan yang masuk kamar gas itu ribuan bahkan jutaan orang, tapi kenapa nggak terjadi pemberontakan? Padahal kan tentara yang sedikit yang jaga, ya kan? Harusnya kalau memberontak orang Yahudi bisa mengalahkan tentara-tentara yang sedikit itu. Caranya apa? Ditipu. Saat itu penyakit kulit banyak terjadi, korengan. Kenapa? Ya hidup mereka juga kotor, nggak terawat kan. Jadi banyak penyakit kulit. Lalu mereka dikatakan, ya udah kalau kamu sakit kulit, korengan, bisulan dan segala macam, sini kamu saya mandikan dengan gas supaya kamu sembuh. Maka mereka tanpa perlawanan, sukarela masuk ke kamar gas karena mereka apa? Berharap mereka akan disembuhkan dari sakit kulitnya. Nggak taunya itu racun, matilah semua. Ya kan? Jadi mereka nggak tahu Bapak Ibu. Makanya mereka walaupun jutaan orang nggak ada pemberontakan, ditipu.
mereka sakit kulit dan segala macam. Ya udah, kamu ingin sembuh, kamu dimandikan dengan gas supaya semua penyakit kamu sembuh. Nah gitu Pak ya. Nyatanya mati Bapak Ibu kan. Penipuan yang gila-gilaan gitu Bapak Ibu ya. Sampai jutaan orang bisa ketipu kan. Wah luar biasa ya. Nah itulah Bapak Ibu. Ya jadi tragis ya. Tragis. Jadi dipikir mereka akan disembuhkan dari penyakit korengan. Penyakit kulit, nyatanya mati Bapak Ibu di kamar gas ya. Ya ditipu ya. Iya itu luar biasa lah. Itulah sejarahnya Bapak Ibu. Ya oke, lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tapi dikatakan tadi pada ayat ini ini adalah permulaan zaman baru, belum akhir dari semuanya. Nanti akhir dari semuanya Bapak Ibu, bukan perang, bukan juga tentang Mesias palsu, bukan juga runtuhnya Bait Allah, itu belum akhir, itu masih permulaan. Amin Bapak Ibu, makanya tidak mungkin terjadinya perang dunia ketiga. Ada isu-isu, oh ini tanda-tanda akan terjadi perang dunia ketiga. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau perang dunia ketiga, senjata nuklir itu bisa memusnahkan sampai bumi berapa kali lipat, berapa kali. Udah banyak sekali senjata nuklir. Amerika dan Rusia aja banyak sekali nuklirnya. Belum lagi ditambah Inggris, belum lagi ditambah Prancis, belum lagi ditambah Israel. Oh banyak sekali. Udah bumi itu bisa hancur berapa kali lipat, berapa kali gitu Bapak Ibu. Nggak mungkin terjadi perang dunia ketiga. Karena kalau terjadi perang, habis semua manusia. Amin Bapak Ibu. Padahal dikatakan ayat, perang ini bukan akhir dari semuanya. Baru permulaan zaman baru. Baru permulaan penguasa baru. Makanya saudara jangan terlalu percaya kepada apa kata ahli-ahli di luar sana ya. Mereka mungkin ahli, tapi mereka nggak bisa memprediksi masa depan. Benar nggak? Coba tanya aja, apa yang terjadi besok? Itu aja mereka nggak bisa jawab. Benar nggak? Apa yang terjadi besok? Nggak bisa jawab. Benar nggak? Jangankan mikirkan terjadi perang dunia ketiga. Tanya aja apa yang terjadi besok aja mereka nggak bisa jawab. Iya kan? Mau pikir terlalu jauh gimana sih? Ya nggak Bapak Ibu? Ya udah pokoknya percaya aja Alkitab ya, firman Tuhan ya, bahwa itu belum akhir dari segalanya. Karena itu nggak mungkin perang dunia ketiga, karena kalau terjadi perang dunia ketiga akhir segalanya. Kenapa? Senjata nuklir sudah demikian banyak sehingga bumi bisa hancur berkali-kali. Yang benar ya, jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin. Haleluya Bapak Ibu. Kita percaya kepada Alkitab ya, ya jangan kepada orang-orang di luar sana. Nah, yang menariknya lagi Bapak Ibu, peperangan di Alkitab itu ada juga bukan tanpa senjata, tapi dengan pujian dan iman. Nah, itulah perang yang dilakukan oleh Yosafat. Raja Yosafat memimpin perang bangsa Yehuda bahwa kerajaan Yehuda dengan pujian dan penyembahan. Dengan iman. Jadi luar biasa ya. Yang maju perang itu pujian penyembahan Bapak Ibu. Luar biasa kan? Iya, jarang-jarang gitu ya. Iya kan? Luar biasa. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh orang Kristen. Kalau kita juga ingin perang dan peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, jangan menggunakan apapun yang ada dalam diri kita. Tapi gunakan saja pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Kenapa sih bisa kita menang dengan pujian penyembahan seperti diceritakan dalam kisah Yosafat? Karena Allah bertata di atas pujian umatnya, umat Israel. Jadi ketika kita memuji Tuhan, maka Allah bertata dalam pujian kita. Allah hadir dalam hidup kita. Dan ketika Allah hadir, tidak mungkin kita mengalami mara bahaya. Benar gak Bapak Ibu? Iya pasti. Kok bisa Pak? Ya contoh aja sekarang ini. Misal saudara bisa bermimpi lah. Misalkan tiba-tiba Presiden Prabowo hadir di gereja kita. Ya, misalkan hadir gitu ya. Aman gak sekitar Ratu Plaza? Aman. Pasti pas Pampres menjaga sekitarnya. Gak mungkin ada copet di sini. Gak ada ya, gak mungkin ya. Terminal mungkin ada ya, gak ada presiden di sana ya. Tapi kalau seandainya ada presiden juga pasti disterilkan kan. Ya kan? Ada presiden pasti tempat ini jadi aman kan. Hal yang sama juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan hadir di hidup kita, sekitar kita pasti aman. Benar gak Bapak? Pasti aman. Gak mungkin ada setan, gak mungkin ada mara bahaya. Kenapa? Kehadiran Tuhan membuat setan itu akan pergi dari kita. Masalah akan pergi dari kita. Benar gak?
Sama seperti presiden tadi. Kalau ada di sini ikut ibadah apalagi. Pasti aman sekitar Ratu Plaza ini. Benar nggak Bapak? Aman. Nggak mungkin ada penjahat, nggak mungkin ada copet, nggak mungkin segala macam. Aman kan? Jangankan presiden. Kemarin aja ada menteri datang meresmikan acara di DOS lantai 1 Bapak Ibu. Ada langsung penjaganya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Iya langsung ada. Langsung aman kan? Nah apalagi dengan kehadiran Tuhan. Presiden di atas segala presiden. Pasti aman. Makanya benar dikatakan Tuhan yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Di atas puji-pujian orang Kristen. Dan itu juga dikatakan oleh jenderal gereja setan. Mantan jenderal gereja. Saudara bisa nebak siapa mantan jenderal gereja? Mongol. Mongol sendiri berkata, ketika puji-pujian setan akan takut kabur. Bahkan dia juga pikiran dia kalau terganggu oleh pikiran-pikiran yang gimana ke Bapak Ibu, dia cukup mendengarkan suara pujian di telinganya, di earphone-nya, di handphonenya, langsung semuanya pergi. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan membuat setan, membuat masalah tadi pergi dari hidupnya. Itu kata jenderal setan Bapak. Mantan bukan lagi ya, karena pernah juga khotbah di tempat kita Bapak. Itu pendeta luar biasa ya. Ya, nah sekarang dia baru selesai membuat film Gereja Setan ya Bapak Ibu ya. Luar biasa kan? Iya, karena itulah luar biasa sekali. Jadi pujian penyembahan itu penting untuk kita dibebaskan dari segala setan dan juga masalah-masalah. Amin. Bapak Ibu, iya, karena itu saudara juga kalau ngusir setan, saudara bisa perjamuan kudus, oke. Saudara juga harus nyanyi-nyanyi juga, memuji Tuhan ya. Akan tempat itu akan steril ya. Jadi saudara tenang aja. Nggak perlu saudara teriak-teriak, pergi setan. Kami putuskan, kami tengking, kami hancurkan. Nggak Bapak Ibu. Nggak perlu gitu-gituan. Ya kan kadang-kadang orang Kristen lebay juga ya. Kami hancurkan, kami putuskan, kami patahkan, kami remuk-remukan, kami gelitikin. Enggak ada. Nggak ada ya, nggak perlu. Dalam nama Yesus pergi setan, pergi itu ya, nggak perlu terlalu lebay-lebayan ya Bapak Ibu ya, ya nggak Bapak Ibu, ya langsung pergi, ya pasti itu pasti, iya kan. Sama juga kalau presiden tadi datang ke tempat ini, pasti kan yang preman-preman segala macam mungkin gangguan itu pergi kan, nggak perlu mereka dihancurkan kan, nggak perlu kan, nanti melanggar HAM lagi, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan, preman-preman itu emangnya ketika penjabat datang dihancurkan, dipatahkan, diremukan, digelitiki, nggak ada kan? Preman itu enggak lah, pokoknya diusir, pergi, gitu kan Bapak Ibu ya? Iyalah, nggak harus terlalu lebay ya, dihancurkan, dipatahkan, diremukan, digelitiki, enggak ya Bapak Ibu ya, enggak. Langsung mereka pergi gitu ya. Haleluya Bapak Ibu. Saya simpulkan khotbah ini, saya simpulkan. Ya, orang Kristen memang harus berperang melawan iblis yang telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita berperang di atas kemenangan Tuhan Yesus. Karena itulah kita juga bisa disebut lebih dari pemenang. Yang berperang itu Tuhan Yesus, kita menerima berkat hasil dari kemenangan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, tetapi orang Kristen tidak berperang secara fisik yang mengakibatkan kematian dan penderitaan sesama manusia. Tapi kita berperang melawan roh-roh jahat di udara dengan segala perlengkapan senjata Allah. Amin. Yang ketiga, walaupun perang sebagai salah satu tanda akhir zaman, tetapi itu belum kesudahannya. Itu barulah awal dari zaman baru. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.